Selamat pagi, siang, dan malam. Salam olahraga. Selamat datang dalam laporan utama kami. Sepak bola tanah air tengah berada di ambang transformasi besar yang tidak hanya menarik perhatian publik domestik, tetapi juga memicu gelombang diskusi di panggung internasional. Kabar mengenai suksesi kepemimpinan di kursi pelatih tim nasional Indonesia kini bukan lagi sekedar isu lokal. Nama John Hartman, sosok di balik kebangkitan fenomenal tim nasional Kanada, kini mencuat sebagai kandidat kuat yang diproyeksikan akan menahkodai skuad Garuda. Menariknya, sebelum pengumuman resmi dilakukan, mata dunia, mulai dari Amerika hingga Eropa, telah tertuju pada langkah strategis yang diambil oleh PSSI. Hari ini, kita akan membedah secara mendalam mengapa dunia begitu riuh dengan kabar ini, bagaimana rekam jejak menteren Hartman dapat menjadi katalisator kenaikan level Indonesia, dan apa yang sebenarnya tengah dipersiapkan di balik layar. Sorotan dunia terhadap timnas Indonesia kini telah mencapai level yang belum pernah terjadi sebelumnya. Belum sempat John Hartman secara resmi melangkah ke tanah air, namanya sudah menghiasi tajuk utama media-media terkemuka di 4 negara berbeda. Fenomena ini menjadi indikator valid bahwa Indonesia kini telah bertransformasi menjadi kekuatan yang diperhitungkan, sebuah entitas sepak bola yang tidak lagi dipandang sebelah mata. Media raksasa seperti ESPN, The Sport New York, hingga BBC di Inggris secara spesifik mengulas latar belakang Hartman. Mereka bukan sekedar memberitakan perpindahan, melainkan menganalisis ambisi Indonesia. Di Swiss, media The International Window memberikan ulasan tajam yang menyebut proyek ini sebagai lompatan besar, bahkan menyandingkan ekspektasi publik Indonesia dengan standar pelatih papan atas dunia. Sementara itu, reaksi menarik datang dari Kroasia dan Honduras. Jika media Kroasia mengenang kembali determinasi mental Hartman di Piala Dunia 2022, media Honduras justru secara terbuka menyatakan kekaguman sekaligus rasa iri terhadap keberanian PSSI. Mereka menilai Indonesia telah bertindak lebih cepat, lebih berani, dan memiliki visi jangka panjang yang jauh lebih konkret dalam mengamankan jasa pelatih kelas dunia. Ketegangan menjelang pengumuman resmi pelatih baru ini dijadwalkan akan segera berakhir. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari pengamat sepak bola senior dan validasi internal dari Komite Eksekutif PSSI, keputusan penunjukan ini merupakan hasil dari kesepakatan kolektif yang matang. Proses seleksi dilakukan melalui filter yang sangat ketat oleh Direktur Teknik PSSI. John Hartman dipilih bukan semata-mata karena reputasi besarnya, melainkan karena kesesuaian profilnya dengan kebutuhan jangka panjang Indonesia. Kontrak yang tengah dirampungkan bukan hanya berbicara mengenai angka dan durasi, melainkan memuat target-target prestasi yang progresif. Meskipun pengumuman diprediksi muncul di penghujung Desember, Hartman baru akan memulai tugas operasionalnya pada Januari 2025. Ini menandakan sebuah transisi yang elegan, sebuah persiapan yang dilakukan dengan kepala dingin untuk menyambut agenda FIFA Matchday bulan Maret mendatang sebagai ujian perdana sang arsitek baru. Namun, perjalanan menuju kursi pelatih tidak lepas dari catatan masa lalu yang menjadi bahan diskusi hangat di media barat. Kasus penggunaan teknologi drone untuk memantau latihan lawan saat Hartman menahkodai Kanada kembali diungkit. Namun, jika kita melihat lebih dalam secara objektif, investigasi independen telah membuktikan bahwa Hartman bukanlah aktor utama dalam pelanggaran tersebut, dan ia hanya menerima teguran administratif. Dalam perspektif sepak bola modern, insiden ini justru mencerminkan satu hal, obsesi yang luar biasa terhadap detail dan analisis lawan. Menariknya, metode serupa sebenarnya juga pernah diterapkan dalam ekosistem timnas Indonesia di bawah arahan Sintayong, di mana tim analis melakukan pemantauan dari ketinggian tower TVRI demi mendapatkan sudut pandang taktikal yang sempurna saat melawan Arab Saudi. Ini menunjukkan bahwa di level kompetisi tertinggi, batas antara sportivitas dan strategi cerdik seringkali bersinggungan demi mencapai keunggulan kompetitif. Lantas, apa yang membuat John Hartman dianggap sebagai kepingan puzzle yang tepat untuk Indonesia saat ini? Jawabannya terletak pada filosofi permainannya yang realistis dan pragmatis. Hartman memiliki rekam jejak luar biasa dalam menangani tim-tim yang secara historis bukan merupakan unggulan. Ia tidak memaksakan gaya bermain estetis yang beresiko jika kualitas pemain tidak mendukung. Sebaliknya, ia fokus pada efektivitas. Dengan statistik penguasaan bola yang mungkin tidak dominan, tim asuhan Hartman dikenal sangat berbahaya melalui transisi yang mematikan.
Selain itu, Hartman adalah penganut skema 3 back, sebuah formasi yang telah mendarah daging dalam skuad Garuda selama era kepemimpinan sebelumnya. Ini memastikan bahwa para pemain tidak perlu memulai adaptasi dari titik nol. Hartman datang bukan untuk merombak total, melainkan menyempurnakan struktur yang sudah ada, memperkuat kohesi antar pemain, dan membangun mentalitas pemenang di ruang ganti yang dihuni oleh talenta lokal maupun diaspora. Jika kita meninjau melalui kacamata statistik, angka-angka yang dibawa Hartman memberikan harapan yang sangat rasional. Dalam catatan laga melawan kekuatan Asia, ia belum pernah tersentuh kekalahan, termasuk kemenangan impresif atas Jepang dan Qatar. Perbandingan data menunjukkan bahwa sementara pelatih pendahulu telah berhasil meletakkan fondasi mental dan struktural yang kuat dengan menaikkan peringkat Indonesia dari 173 ke posisi saat ini, Hartman diproyeksikan untuk melakukan akselerasi. Ia diharapkan menjadi sosok yang mampu mendorong Indonesia menembus batas-batas baru yang sebelumnya dianggap mustahil bagi sepak bola Asia. Penunjukan John Hartman bukan sekedar mengganti sosok di pinggir lapangan. Ini adalah sebuah pernyataan sikap dari Indonesia kepada dunia, bahwa kita kini berani bermimpi besar, berani berinvestasi pada kualitas, dan siap untuk bersaing di level tertinggi. Ketika Amerika, Eropa, dan Asia mulai memberikan perhatian khusus pada langkah kita, itu adalah sinyal bahwa Garuda sedang bersiap untuk terbang lebih tinggi. Kini, kita semua menantikan bagaimana visi besar ini akan dimanifestasikan dalam bukti nyata di atas rumput hijau. Terima kasih telah menyimak laporan mendalam kami. Selamat malam dan salam olahraga.